Matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi kita. Matahari energinya tidak akan pernah habis. Manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi ini memerlukan energi matahari untuk kelangsungan hidupnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga harus berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana ya bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, matahari adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis dan selalu diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan manusia, masih ingat terdiri dari berapa macam? Iya, lingkungan manusia terdiri atas dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Anak-anak, lingkungan alam terdiri dari makhluk hidup dan benda mati, atau istilah lainnya adalah lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, di mana lingkungan biotik ini adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda hidup atau makhluk hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai macam bakteri. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati seperti tanah, air, udara, dan matahari. Makhluk hidup bisa mempengaruhi benda mati loh anak-anak. Contohnya seperti apa? Sebagai contohnya, daerah yang banyak pepohonannya akan menjadikan daerah tersebut menjadi sejuk. Lalu, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alam? Bagaimana ya? Nah, untuk mempelajari hal ini, coba sekarang anak-anak buka buku paket halaman 24 sampai 25. Nah, di situ terdapat sebuah bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Baik anak-anak, sudah dibuka bukunya? Iya, sekarang videonya di pause dulu. Bu Eka beri waktu 5 menit untuk membaca teks bacaan tersebut. Di pause dulu ya. Baik anak-anak, sudah 5 menit ya. Bu Eka ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah membaca bacaan pada halaman 24 dan 25. Nah anak-anak, sekarang coba kita amati sekali lagi bacaan tersebut ya, halaman 24 dan 25. Nah sekarang sekaligus kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Aduh, apa ya teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang membahas tentang terjadinya suatu peristiwa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, struktur teks eksplanasi ini terdiri dari 3 struktur ya anak-anak. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian ada deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Nah, anak-anak kita pelajari satu persatu ya, mulai dari pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini adalah gambaran awal tentang apa yang ingin disampaikan. Kemudian, bagian struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini merupakan inti dari teks eksplanasi yang berisi sebab akibat
terjadinya suatu fenomena. Jadi berisi tentang rentetan uraian tentang terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah bagian akhir teks eksplanasi yang biasanya berupa kesimpulan. Nah, interpretasi ini anak-anak bersifat opsional. Apa ya bersifat opsional itu? Maksudnya adalah bagian interpretasi ini dalam sebuah teks eksplanasi boleh ada dan boleh tidak, bebas. Ada interpretasi juga boleh, tidak ada juga boleh. Nah, anak-anak, teks eksplanasi ini adalah teks yang memuat informasi yang berdasarkan fakta. Anak-anak tahu kan apa itu fakta? Iya, fakta adalah kejadian yang berdasarkan keadaan nyatanya, berdasarkan kejadian nyata, tidak dibuat-buat, berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Anak-anak, sekarang Bu Eka minta lagi kalian buka kembali ya bacaan halaman 24 dan 25. Sekarang kita amati struktur teks tersebut. Ada berapa paragraf? Iya, ada 5 paragraf ya. Paragraf itu ditandai dengan tulisan pertamanya agak menjorok ke sebelah kanan. Nah, itu adalah 1 paragraf. Sekarang coba anak-anak hitung apakah benar ada 5 paragraf? Iya, benar ya, ada 5 paragraf. Nah, sekarang kita amati dari paragraf yang pertama. Nah, anak-anak, dalam struktur teks eksplanasi, paragraf pertama itu seringkali adalah berisi pernyataan umum atau hal umum yang akan dibahas dalam teks tersebut. Nah, paragraf pertama ini dalam struktur teks eksplanasi dinamakan dengan pernyataan umum. Untuk dari paragraf 2 sampai paragraf kelima ini dinamakan bagian deretan penjelas. Nah, kebetulan dalam teks ini tidak terdapat interpretasi. Jadi hanya terdapat 2 struktur dalam teks ini, yaitu pernyataan umum dan deretan penjelas saja. Di mana pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama, sedangkan untuk deretan penjelas mulai dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Anak-anak, hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat antara lain adalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, beberapa tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, antara lain tujuannya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan makanan, dan yang ketiga adalah untuk mempertahankan hidupnya. Anak-anak, kita sebagai manusia diberikan hak untuk dapat memanfaatkan hasil alam yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Nah, kita dalam merawat, menanam pohon, merawat hewan, itu adalah bentuk interaksi kita dengan lingkungan alam. Nah, ketika kita mendapatkan hak kita, yaitu memanen hasil panen, kita juga harus menjaga kelestarian alam agar tidak rusak sebagai wujud tanggung jawab kita. Nah, ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak sebagai warga Indonesia. Sebagai seorang siswa pun kita juga memiliki hak. Nah, anak-anak, kalian sebagai anak juga memiliki hak. Di rumah juga memiliki hak sebagai anak di rumah, dan di sekolah juga memiliki hak sebagai siswa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Asasi Anak ini memuat tentang 4 hak yang dimiliki oleh seorang anak. Di antaranya yang pertama adalah hak kelangsungan hidup.
Nah, hak ini meliputi hak untuk melestarikan, mempertahankan hidup, dan hak untuk mengetahui identitas diri dan keluarga anak tersebut. Yang kedua adalah hak perlindungan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi anak, kekerasan, dan ketelantaran. Hak yang ketiga adalah hak tumbuh kembang, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, juga mencapai standar hidup layak bagi perkembangan mental, fisik, moral, dan spiritual anak. Yang keempat adalah hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak atas kehidupanmu sebagai anak. Jadi, ketika anak-anak memiliki suatu pendapat, misalnya, "Ma, Pa, saya tidak setuju apabila aku les balet karena aku tidak menyukai balet." Atau misalnya, "Ayah, Ibu, aku tidak suka pelajaran matematika, jadi tolong aku tidak usah dipaksa untuk les matematika." Misalnya seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, "Ayah, Ibu, aku tidak suka sepak bola dan aku tidak kuat apabila harus bermain sepak bola. Bisakah aku minta dileskan untuk les olimpiade matematika saja?" Nah, itu adalah salah satu bentuk menyampaikan pendapat kepada orang tua kita. Anak-anak, sebagai seorang siswa, kalian juga memiliki hak-hak yang harus kalian dapatkan. Apa saja hak-hak kalian sebagai seorang siswa? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hak yang ketiga adalah mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang selanjutnya adalah hak yang keempat, yaitu mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hak yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Hak yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajar. Jadi, setelah kalian menyelesaikan tugas dari sekolah, yang baik yang kalian kerjakan di sekolah maupun pekerjaan rumah yang wajib kalian kerjakan di rumah, nah, setelah selesai, kalian berhak untuk mendapatkan nilai dari gurumu. Jadi, tugas yang telah kamu selesaikan harus dinilai oleh gurumu. Yang ketujuh, yaitu hak untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Nah, ini biasanya terdapat di bangku SMP dan SMA ya anak-anak. Nah, SMP dan SMA ini pada umumnya ditempuh dalam waktu 3 tahun. Tetapi jika anak-anak menginginkan program akselerasi atau percepatan, maka waktu 3 tahun di SMP dan di SMA bisa ditempuh hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Ini yang dinamakan dengan program akselerasi. Kemudian, hak yang ketujuh hak yang kedelapan adalah mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, orang-orang yang menyandang cacat ini seringkali disebut juga dengan penyandang disabilitas. Nah, anak-anak, orang-orang atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus itu biasanya juga memiliki program kelas, program sekolah khusus yang dinamakan dengan sekolah luar biasa atau biasanya disingkat dengan SLB. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini.
Jangan lupa dikerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak.